Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Alhamdulillahi ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da'ama ba'd. Diturunkan ke bumi ini, tujuan yang paling utama adalah bagaimana umat Islam ini menjaga keselamatan. Sebab Islam itu berangkat dari fi'il madhi aslama yuslimu islaman. Artinya apa? Aslama yuslimu islaman. Banyak artinya. Ada yang mengartikan Islam itu artinya menyerah. Menyerah kepada Allah. Menyerah terhadap hukum-hukum Allah. Menyerah terhadap perintah-perintah Allah. Itu aslama yuslimu islaman. Ada yang artinya aslama yuslimu islaman itu karena kita menyerah, maka Islam diartinya ketaatan. Taat terhadap hukum-hukum Allah, taat terhadap Al-Quran, taat kepada Rasulullah SAW sebagai Rasul yang terakhir. Ada Islam itu artinya menyelamatkan. Menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Nah, Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini, tujuan paling utama itu bagaimana Rasulullah dengan seluruh wahyu yang diterima, ini untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, karena ingin menyelamatkan umat manusia, tentu ada aturan-aturan. Agar aturan-aturan ini berjalan, maka harus ada yang mengatur. Yang mengatur itu namanya pemerintahan. Pemerintahan ini bisa berdiri kalau dia punya wilayah, punya negara. Nah, Rasulullah SAW karena dalam rangka menyelamatkan umat manusia ini, Rasulullah tidak pernah memberikan semacam sebuah bentuk negara itu harus demikian. Artinya bentuk negara, bentuk pemerintah itu tidak harus mengikuti model seperti apa. Itu tidak ada. Kita bisa melihat setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, itu yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah itu adalah menata warga masyarakat waktu itu dari berbagai kabilah, berbagai kelompok, berbagai agama yang ada di Madinah. Oleh Rasulullah dipersatukan dengan sebuah perjanjian yang disebut Mitsaqul Madinah. Disebut perjanjian atau piagam Madinah. Piagam satu perjanjian yang dibangun bersama-sama untuk hidup saling menghargai, menghormati, menjaga bersama, membangun Madinah ini menjadi sebuah negara atau sebuah daerah yang tentram, yang aman, sehingga seluruh aktivitas kehidupan bisa berjalan dengan baik. Tentu kalau aman, tentram, bersatu, itu akan menyempurnakan aktivitas warga masyarakat, aktivitas orang-orang Madinah waktu itu untuk melakukan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan. Sehingga di situ ada aturan. Nah, Islam membutuhkan sebuah wilayah yang nanti disebut negara. Ini Rasulullah tidak memberi petunjuk sistem negara itu harus seperti apa. Itu diserahkan kepada umat Islam sendiri, kepada warga manusia itu. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau semua lebih tahu tentang perkara-perkara duniamu, masalah-masalah duniamu, umuri dunyakum. Di antaranya adalah menyangkut sistem sebuah negara. Sehingga negara itu mau sistem mamlakah, kerajaan, atau khilafah, seperti dulu, zaman Rasulullah kemudian diteruskan generasi berikutnya, atau model demokrasi seperti Indonesia dan beberapa negara lain, itu terserah. Yang penting di dalam negara itu menghormati manusia, menjaga
manusia, ya, menghargai manusia, memberdayakan manusia untuk mencapai kebaikan-kebaikan. Itu yang paling penting. Nah, ini yang kemudian kalau di dalam istilah kita adalah apa syariat diturunkan, itu ada makosid yang disebut makosidus syariah. Jadi yang penting negara model seperti apapun, yang penting tercapai makosidus syariah, yaitu hifdudini, menjaga agama, hifdun nafsi, menjaga diri, hifdul akli, menjaga akal, hifdul nasli, menjaga keturunan, dan hifdul mali, menjaga kekayaan, harta kekayaan. Ini bisa berjalan manakala ada negara, ada pemerintahan. Sehingga Islam memberikan arahan-arahan secara universal untuk mencapai makosidus syariah itu sendiri. Nah, kita bagi kita di wilayah Indonesia, ya sejak dulu Mbah Hasyim Asy'ari dan para ulama itu menamakan Indonesia ini bukan Darul Islam tapi Darussalam. Ya. Karena kalau salam itu mesti tidak akan lepas dari ajaran Islam itu sendiri, sebuah negara yang salam. Sering kita kalau sholat itu selalu ada doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaiki ya'udus salam fahina robbana bisalam wa adkhinnal jannata darussalam. Nah ini darussalam. Wa adkhinnal jannata darussalam. Ini penting. Jadi bagaimana hidup ini menjadi hidup yang salam, yang selamat, nyaman, bahagia, tentram. Tentu ini harus ada pemerintahan yang mengatur untuk mencapai tujuan-tujuan yang mulia. Nah ini sehingga hubungan Islam dengan negara itu tidak bisa dilepas. Ya. Apalagi dalam konteks Indonesia ini yang penduduknya mayoritas umat Islam. Yang kedua, negara itu yang paling penting, mau modelnya seperti apa itu, menghormati dan menjaga hak-hak warga negara. Bagi kita umat Islam, di mana kita hidup di sebuah negara dengan model apa, bentuknya seperti apa negara itu, yang penting terjamin warga negara ini hak-haknya. Kita sebagai umat Islam terjamin hak kita orang beribadah menurut keyakinan kita sebagai umat Islam. Juga terjamin hak-haknya warga non-muslim. Jadi ini kewajiban sebuah negara dan itu adalah perintah Islam itu sendiri untuk menghargai hak-haknya. Menghargai hak-hak warga masyarakat. Itu tidak pandang bulu. Warga rasnya, ya, warna kulitnya, bahasanya, bahkan agamanya. Mereka harus terpenuhi hak-haknya itu. Nah, dalam konteks kita Islam di Indonesia yang mayoritas ini, kita harus mampu mengupayakan bagaimana warga negara seluruh Indonesia ini terpenuhi hak-haknya. Dan ini kewajiban daripada pemerintah Indonesia yang diberi kepercayaan oleh warga Indonesia untuk memimpin, mengatur negara ini. Karena sebuah negara ini bisa eksis manakala negara itu punya kekuatan. Negara ini punya kekuasaan untuk mengatur warganya. Sehingga Islam dan negara ini tidak bisa dilepas, masing-masing saling membutuhkan. Ini yang paling penting, sehingga kita tidak akan mempermasalahkan, menentangkan. Kita tidak akan menentangkan seperti apa bentuk negara itu. Yang penting negara bentuk model apapun itu makosidus syariah bisa terpenuhi.
Alhamdulillah di Indonesia ini, negara kita itu negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara yang ruhnya ini, ruh dari Pancasila, Undang-Undang Dasar ini tentu berdasarkan bisa memenuhi perintah-perintah Al-Quran wal hadis. Insya Allah lah kita harus menjaga terus ini hubungan antara Islam dengan negara ini sehingga memberikan kemaslahatan bagi warganya dan terpenuhi hak-haknya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.